Electronic cigarette atau yang sering kita dengar dengan sebutan rokok elektrik dapat dikatakan sebuah produk yang baru di Indonesia yang belakangan ini menjadi semakin populer. Kehadiran rokok elektrik bertepatan dengan upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi angka merokok tembakau melalui limitasi yang ketat terkait penjualan, pengiklanan, dan penggunaannya. Perdebatan banyak dipicu terkait dengan argumen yang menyatakan pengguna rokok elektrik nantinya berpotensi meningkatkan risiko adiksi nikotin dan mendorong orang-orang untuk merokok, atau apakah rokok-rokok elektrik memiliki fungsi yang lebih efisien dalam mengatasi adiksi, sehingga membantu perokok untuk berhenti merokok. Terdapat banyak perbedaan opini di antara pakar kesehatan dan dokter terkait rokok elektrik. Beberapa menilai rokok elektrik memiliki potensi baik, sementara lainnya secara terang-terangan menolaknya. Sistem pengiriman nikotin elektronik hingga saat ini masih menjadi sumber kontroversi tidak hanya terbatas di populasi masyarakat umum, tetapi juga di antara pakar kesehatan. Saat ini, perokok di seluruh dunia telah semakin beralih mengonsumsi rokok elektrik untuk membantu menghentikan adiksinya pada rokok dan sebagai pengganti rokok konvensional. Terdapat beberapa data yang tersedia mengenai keamanan rokok elektrik. Sejauh ini, belum ditemukan bukti pendukung akan peran efektif rokok elektrik dalam menangani adiksi nikotin. Beberapa perokok telah dilaporkan menggunakan rokok elektrik selama lebih dari setahun, seringkali dikombinasikan dengan menggunakan rokok konvensional, sehingga pada akhirnya memperpanjang adiksi nikotin. Sebagai tambahan, meningkatnya konsumsi rokok elektrik di kalangan remaja mulai menimbulkan kekhawatiran. Dokumenter ini akan menghadirkan berbagai persepsi dan opini dari para pendukung dan penentang rokok elektrik di Indonesia. Para ahli akan bersaksi mengenai aspek keamanan, dampaknya terhadap inisiasi merokok, dan pemberhentian merokok, serta masalah regulasi terkait dengan mengonsumsi rokok elektrik di Indonesia. Well, I think the debate here is just beginning, and that is, we've got a lot of opportunity to try to influence the way regulation might develop here. Before I came, I thought that the position was going to be very strongly negative because I'd seen some of the press reports where BPOM and the Ministry of Health were thinking of prohibiting e-cigarettes and coming up with some decision before the end of last year. Now that seems to have been a little bit delayed, and they're being very cautious in what they're saying, but as good civil servants, they have to be cautious in what they're saying. But they don't seem to be talking so much now about prohibition as about some kind of regulation, some kind of regulation for the product, which is a good thing. But of course, the question then will be what that regulation might look like. Merokok adalah salah satu permasalahan utama terkait kesehatan publik di dunia, dan dipandang oleh World Health Organization (WHO) sebagai salah satu penyebab utama kematian yang seharusnya dapat dicegah. Keprihatinan mengenai morbiditas dan mortalitas terkait dengan merokoklah yang mendorong pembentukan WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), yang mana resmi diimplementasi pada tanggal 27 Februari 2005 dan diratifikasi oleh 177 negara. Beberapa elemen penting dalam implementasi WHO, FCTC adalah mengenai promosi lingkungan bebas asap rokok dan implementasi proyek-proyek pemberhentian merokok. Banyak bahan dasar pertimbangan tentunya untuk membuat aturan tentang bagaimana untuk meregulasi rokok rotrik, barangkali saya maksud dengan e-cig. Karena dan itu pun didasari oleh satu hal yang sangat berbeda. Pertama, rokok itu memang apapun juga dia, dari tembakaunya sampai prosesing pembakaran, penghisapan, itu sudah sangat jelas menimbulkan dampak yang nyata membahayakan kesehatan. Sementara rokok elektrik di sisi yang lain, saya melihat bahwa betul dia mengandung nikotin karena itulah yang dicari oleh setiap perokok. Namun dia tidak diperoleh tidak dengan membakar tembakau, tidak ada tembakau di situ. Permasalahan pada smoking, merokok adalah bahwa pada saat rokok dibakar, timbullah banyak penyerta-penyerta berupa racun ataupun karsinogen seperti tadi saya paparkan yang muncul, dan itu kan jelas-jelas membahayakan kesehatan.
Penelitian pada perokok menunjukkan banyak dari mereka yang memilih untuk tidak merokok apabila mereka diberikan kesempatan memutar waktu. 60-70% perokok memiliki keinginan untuk berhenti merokok. Namun, tanpa asistensi, kebanyakan dari perokok yang berusaha berhenti merokok akan kambuh dan hanya sebesar 4% yang benar-benar berhasil untuk berhenti. I think there is. I mean, you have, as I understand, something like 65% of adult men who are smoking, which is really up at the high end in global terms. In comparison, in Europe, it would be around 20 to 25%. There's clearly not enough going on here to persuade people that smoking is not a good idea. And there's not enough health education, there's not enough restriction on advertising. We should be making it more difficult for people to smoke. At the same time, we should be helping them to think about other ways of moving away from smoking, for example, e-cigarettes. So e-cigarettes are an avenue, they're a gateway from smoking. They're a very useful tool. So you have to keep up the pressure on smoking. You have to encourage people to want to stop smoking. Very interesting, because when I came here, I was going to say most smokers want to stop smoking, and that's certainly the picture in Europe. I don't think it's the case here yet. I think many smokers are quite happy to be smoking. So we've got to put pressure on to raise awareness about the harmful effects of smoking regular cigarettes, but also e-cigarettes as an avenue, as a route away from smoking regular cigarettes. Salah satu faktor penting yang membuat pemberhentian merokok menjadi semakin sulit adalah terkait dependensi nikotin. Dalam konteks ini, rokok elektrik muncul sebagai bentuk lain dari terapi penggantian nikotin. Rotrik, kita bukan merokok, karena kita tidak pernah membakar tembakau. Kemudian juga bahan dasar, kalau rokok jelas daun tembakau. Tembakau secara sifat dirinya sendiri sudah mengandung 4.000 racun. Belum kalau udah dibakar, ada lagi muncul beratus lagi karsinogen segala macam. Kalau rokok elektrik hanya diambil nikotin bagian dari, dan itu memang hanya itu saja yang diharapkan oleh seorang perokok. Tentunya tidaklah adil mengatakan bahwa untuk meregulasi rokok elektrik seperti halnya kita meregulasi tembakau. Harus berbeda. Jangan sampai, justru saya khawatir kalau dia sampai dilarang, kemudian ya saya khawatir akan timbul banyak pemakaiannya ilegal. Jadi akan semakin tidak bisa kita kendalikan. Ada lebih baik bila kita bisa memiliki parameter untuk menerapkan sesuatu yang aman untuk manusia Indonesia, tentunya harapannya kalau kita ada database penelitian tentang hal tersebut, sehingga memang itu menjadi alternatif bagi kita mengendalikan pemakaian lebih meluas daripada rokok tembakau di Indonesia. Rokok elektrik merupakan ciptaan seorang apoteker asal Cina, Hon Lik, yang kemudian dipatenkan pada tahun 2003. Meskipun sampai saat ini data terkait kemanjuran dan keamanan rokok elektrik masih minim ditemukan, rokok elektrik secara luas tersedia untuk pembelian di internet maupun dijual langsung kepada konsumen di berbagai dunia. Manufaktur rokok elektrik telah menggunakan iklan yang agresif guna mendorong penggunaan rokok elektrik. Ya, promosi itu ada regulasi juga tentunya yang yang harus lebih. Saya sebenarnya bukan ahli komunikasi, cuman saya harapkan tidak terlalu ekspos ke ataupun bentuknya sehingga tidak menarik bagi seorang ataupun kata-kata, saya kurang mengerti bahasa reklame yang tidak memprovokasi untuk generasi muda untuk merasa bahwa ini satu yang dan kedua adalah saya lebih concern tentang bagaimana mengatur kandungan nikotin, karena hanya nikotin, kemudian juga pelarutnya, kita harus yakinkan benar bahwa dia memakai pelarut yang aman. Karena ada dua pelarut yang suka dipakai oleh produsen rokok elektrik cairannya. Dia bisa memakai diethylene glycol (DG) ataupun propylene glycol. Propylene glycol itu dinyatakan aman oleh Badan Sertifikasi Amerika. Sebenarnya kalau diethylene glycol itu suatu zat yang memang beracun, hanya dipakai oleh industri. Yang sampai, dan kita harus bisa atur sampai ke kandungannya itu barangkali yang maksud. Artinya saya maksudkan lebih ke arah suatu produk yang benar-benar kita yakini bahwa berasal memakai bahan yang aman tentunya.
Argumen utama yang digunakan para pelaku industri rokok elektrik komparasi keuntungan dari konsumsi rokok elektrik apabila dibandingkan dengan rokok konvensional, kegunaan rokok elektrik untuk mendukung minimalisasi konsumsi rokok konvensional, upaya stop merokok, paparan asap kepada perokok pasif yang minimal, dan posibilitas konsumsi rokok elektrik di tempat-tempat di mana merokok dilarang. Pak Benny, apa ya manfaat yang Bapak rasakan dari konsumsi rokok elektrik? Manfaatnya sangat baik bagi saya. Yang pasti saya sudah jauh mengurangi rokok biasa yang tadinya bisa hampir sekitar 2 bungkus rokok konvensional, sekarang paling hanya setelah makan saja, Mbak. Karena rokok elektrik buat saya sebagai pengganti rokok biasa atau rokok konvensional. Untuk rokok elektrik sangatlah efektif, Mbak, bagi saya dan juga sebagian besar teman-teman saya. Malahan ada teman saya yang menggunakan rokok elektrik, lama-kelamaan dia berhenti total untuk merokok. Saya juga berharap semoga saya bisa berhenti total juga untuk merokok. Ya setidaknya rokok elektrik ya memberikan satu langkah atau jalan alternatif yang lebih baik, lebih sehat dibandingkan rokok konvensional atau rokok biasa. Di sisi lain, para profesional yang bekerja sama untuk mengurangi konsumsi tembakau masih belum sepenuhnya yakin dengan dampak samping konsumsi rokok elektrik pada kesehatan publik. Kekhawatiran ini didasarkan pada minimnya data akan kemanjuran rokok elektrik dalam pemberhentian merokok. Selain itu, hal-hal seperti potensi rokok elektrik untuk menginduksi kecanduan nikotin pada bukan perokok, terutama anak-anak dan remaja, penggunaan simultan dari rokok konvensional dan rokok elektrik, dan posibilitas bahwa asap rokok elektrik adalah paparan polusi bentuk baru di tempat-tempat di mana merokok telah dilarang, merupakan beberapa alasan utama para peneliti menganggap konsumsi rokok elektrik akan kontraproduktif dalam upaya pemberhentian merokok. Well, firstly, don't think about banning, because if you ban, you prohibit, then you've got no ability at all to control the product quality or safety, and you'll just have a black market in e-cigarettes. It's banned in Australia, but 20% of Australian smokers have tried e-cigs, so banning isn't an option. There is developing regulatory experience. I think Europe is an interesting model. I think the European model is a bit tougher than I'd like to see. But as standards begin to be introduced in European countries, that will have a knock-on effect to manufacturers in China and elsewhere. So look at what's happening. I mean, in the UK, for example, we will have a quality and safety standard for e-cigarettes by the end of May. So have a look at that, see whether it suits. We have a code of advertising practice for e-cigarettes, see if that fits. So start to look at the ways in which countries are dealing with bits of this. You know, there's no big sweeping solution to this. You've got to look at each little bit of the policy in turn and see what might be effective. But certainly light touch regulation is what I would be in favour of. Light controls over advertising, everything that can be done, as I say, to increase product awareness, but also increase confidence of consumers. Di Indonesia sendiri, rokok elektrik belum diregulasi sebagaimana produk obat-obatan dan produk tembakau. Di Uni Eropa dan Inggris, rokok elektrik telah diusulkan untuk diregulasi sebagai bentuk kesehatan. Sedangkan di lain pihak, pelarangan rokok elektrik telah diregulasi di Australia, Kanada, Singapura, dan Brazil. Tren konsumsi rokok elektrik tak dapat dipungkiri semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Dosis nikotin yang dianjurkan dan isi dari cartridge rokok elektrik yang beragam diperkenalkan dan disediakan oleh masing-masing produsen rokok elektrik. Sampai saat ini, penelitian masih terus dilakukan terkait dengan rokok elektrik. Beberapa efek samping yang merugikan pada kesehatan akibat konsumsi rokok elektrik telah dilaporkan.
Meski begitu, efek jangka panjang terkait dengan racun yang mungkin saja terkandung dalam rokok elektrik juga belum pasti dapat dihadirkan. Yang pasti sampai saat ini para peneliti masih terus mencoba membuktikan kebenaran asumsi bahwasanya rokok elektrik dapat menjadi solusi untuk mengurangi atau bahkan menghentikan kebiasaan merokok. Jejak-jejak daripada beberapa racun yang dicurigai itu memang ditemukan dalam berupa jejak trace amounts dan dalam uap rokok elektrik, sehingga bila melarang rokok elektrik untuk kondisi Indonesia dengan populasi yang sangat banyak dan juga populasi perokok juga sangat tinggi, itu justru mengingat juga dia bisa dipakai, sebetulnya dia menjanjikan sebagai suatu produk yang kurang berbahaya, lebih tidak berbahaya, dan bisa menjadi antara untuk lepas dari rokok, untuk melepaskan kebiasaan merokoknya ataupun tidak melepaskan kebiasaan merokok, namun dia terlepas dari beberapa bahaya yang menghadang bila dia mengkonsumsi rokok crack, rokok tembakau. Sehingga lebih arif tentunya bila tidak main melarang, tidak untuk dilarang, tidak di-ban, karena melihat kondisi Indonesia, saya khawatir justru akan menimbulkan permasalahan baru yang justru tidak bisa sama sekali kita dikendalikan, tidak bisa dikendalikan sama sekali, sementara pemakaiannya pun tetap ada dan di dalam jumlah yang sangat tidak bisa dibayangkan. Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan konsumen rokok terbesar di dunia harus juga mempelajari dengan menyeluruh dampak dan kegunaan rokok elektrik. Besar kemungkinan rokok elektrik mampu menjadi solusi efektif dalam mengatasi adiksi masyarakat akan konsumsi rokok konvensional. The letter came at a time when there was a big meeting coming up to discuss global tobacco policy. And WHO prepares the background papers for that meeting. And we'd seen indications that WHO was taking a rather negative line on e-cigarettes. Not as negative as it had been 2 years ago when it was calling for prohibition, but overemphasizing the risks rather than seeing the public health potential. And we were arguing with WHO, saying you've got to look at the positive side of these products as a new weapon against smoking. If you only focus on the risks, you're missing the big picture. And WHO is about health, about promoting health, enabling people to lead healthier lives. And an e-cigarette is, people decide to use e-cigarettes because they want to lead healthier lives. So we were saying, don't forget the WHO mission, which is to promote health, and so to look at the positive impact of e-cigs and not only at the potential risks. Maka dari itu regulasi yang nantinya akan diimplementasikan harus mempertimbangkan faktor-faktor penting tersebut. Mengacu pada pendapat para ahli, alangkah baiknya apabila pemerintah dapat dengan meregulasi rokok elektrik dengan bijak dan tidak mengebirinya dalam suatu kerangka peraturan. Namun sebaliknya, regulasi rokok elektrik mampu merangkulnya sebagai salah satu alternatif untuk berhenti merokok.